Buah ini sekarang sudah sangat sulit ditemukan. Kami harus masuk jauh ke pedalaman hutan Kalimantan untuk mencarinya. Cempedak yang matang langsung di pohonnya, papaken liar, dan rebung paring manis yang masih segar. Semua tumbuh alami, tanpa kebun modern, tanpa perawatan. Inilah petualangan berburu buah hutan yang hampir terlupakan. Kembali lagi bersama kami di Adab Dayak Maanyan. Di channel ini, kami berbagi petualangan hutan pedalaman Kalimantan dan kisah hidup yang menyatu dengan alam. Nan, komen tuh. Kita kembali lagi ke kebun buah hutan untuk melihat apakah ada papaken yang sudah jatuh. Nah, seperti ini bekasnya, papaken yang jatuh. Bertuyuk. Aduh, sayangnya ini banyak sekali. Banyak sekali nyamuknya. Kau sudah tahu nyamuk-nyamuknya. Buah papaken yang sangat banyak. Oke, sekarang kita mau berburu buah hutan yang seperti buah durian, teman-teman. Kita menyebutnya di sini adalah buah papaken atau nama lainnya adalah buah lay. Nah, yang ditakutkan di sini adalah banyaknya semut PKI ini seperti ini, semut api, teman-teman. Pengoleh. Nah, bentuk buahnya adalah seperti ini. Baguslah. Ada. Biasanya bekas-bekas habis hujan kan banyak yang jatuh buahnya. Aru. Sana ada warna oranye. Nah, ini banyak oranye juga di sini. Banyak bekas hewan juga. Baguslah. Nah, bisa itu masukin dalam lacung ya. Nah, matang. Memang terkadang buah-buah ini bentuknya kecil, ukurannya kecil. Kiri lagi penyok tadi itu. Kalau di nungku. Dari hijau lah. Sudah dimakan hewan, padahal bagus. Aru.
Walaupun kecil, ini buahnya tetap enak. Ini dia bentuk dari buah lei. Buah pepaken. Kita berganti musim, dari musim buah cempedak ke musim buah yang ini. Nah, lo coba kalian mau tiar. Rasanya di sini. Nggak ada pohonnya di sini. Daerah sini dulu tuh. Dapat buah. Yang banyak berjatuhan di sini adalah buah cempedak, teman-teman. Nah, itu dia. Ada yang sudah jatuh, dia matang di pohonnya. Untuk pepaken kita lihat banyak yang sudah dimakan hewan. Nah, kayak gini. Oh iya, ada lagi. Sudah dapat sedikit. Buahnya masak. Nah, ambil. Ya, ya. Buk ini. Ini tuh ini dia agak oren. Nah, kan. Masak berarti yang satu itu. Nanti juga yang satu itu. Kemarin cempedak. Bentar deh, ngelap video nih. Itu memanen cempedak langsung dari pohonnya. Nah, walaupun musim cempedak sudah mulai habis, itu pertandanya. Kiri mihak. Nah, matang lagi. Matang lagi. Banyak yang matang. Mantap. Itu bisa ada yang matang lagi tuh di atasnya. Nah, ambil ya. Wow, luar biasa hasil panen kita. Mantap. Kita dapat buah lei dan juga buah cempedak yang banyak. Ini yang satu ini, nah. Matang lah. Belum. Yang di bawah mana? Kita lihat lagi di pohon yang sebelahnya.
Besar sekali. Susah hewan. Tapi potongannya kayak menarik sudah. Banyak yang jatuh. Tuh, ada yang jatuh. Dimakan hewan-hewan primata. Harus fokus nih kameranya kan main. Matang lah. Iya. Nah, mantap. Banyak hasil panen kita hari ini. Panen buah cempedak. Nah, bagus. Putik sih, nah. Kita ambil seperlunya aja yang bagus-bagus, teman-teman. Niatnya kita hari ini cuman mau cari pepaken, tapi nggak nyangka sudah banyak buah cempedak kita yang sudah matang di pohonnya. Sudah bisa kita panen, teman-teman. Nah, kalian lihat banyak sekali buah cempedaknya. Nah, itu termasuk yang nyanyian rendah kung thumbnail. Mainnya. Luar biasa kebun buah cempedaknya. Kita tahun ini bisa menikmati buahnya yang melimpah, teman-teman. Nah, ini kecil juga. Nah, tuh matang juga yang ini. Nah, kalian bisa lihat sana banyak sekali buah cempedak, teman-teman. Sebelah kanan kita ini juga. Ini dia. Tuh, ini sudah tua. Bisa diparal sebenarnya, cuman kita menunggu dia benar-benar matang di pohon, teman-teman. Karena dia lebih manis rasanya kalau dia matang di pohon. Tuh, lihat. Luar biasa mantap. Bisa ada yang masak di atas nih. Banyak bisa ke atas sana. Nah, ini dia. Ada yang kecil unyu-unyu. Entai. Sekarang kita jelajah lagi, teman-teman. Kita lihat apakah kita menemukan lagi buah-buahan yang lainnya. Termasuk cempedak-cempedak dengan jenis lain yang sudah matang di pohon. Nah, ini pohon rambai. Tapi baru berbunga. Masih belum ada tanda-tanda buahnya keluar. Nah, di hutan ini harus hati-hati seperti ini, teman-teman. Banyak hewan-hewan seperti ini. Nah, ini ulat bulu nih. Harus sambil kita lihat-lihat. Ini sudah rusak. Kondisinya bangkar. Nah, ini diakibatkan karena banyaknya bijinya di dalam satu buah itu, sehingga menyebabkan dia membengkak. Nah, ini contohnya. Nah, yang sudah tua ya, bisa kita petik sebenarnya di param. Tahu, bagus ini bisa. Iya, coba terus menjajah mau wangi lagi. Sama durasi ini. Nanti umat orang manis nyerah ke vilaro. Oh, lu nama nambah durasi ini. Empan mae. Air yang masih alami. Nah, tuh kalau habis hujan dia kayak gini. Nah, bagus airnya. Nah, dulu jalannya di sini sebenarnya, tapi karena pohon-pohon ini ditebang dan menutupi jalan, akhirnya kita nggak ada lagi jalan. Kita harus terobos lewat pinggir sungai.
dia bekasnya. Jalan kita yang lalu. Nah itu harusnya. Sekarang kita coba lihat paling manis. Apakah ada? Nah ini ada nih. Tapi ini paling balu. Nggak bisa dimakan sebenarnya teman-teman. Pahit rasanya. Yang enak itu adalah paling manis jenis bambunya. Itu enak kalau ditumis. Aku sambil ngontrol enak kameran. Kita coba masuk jauh lagi ke dalam hutan. Hah? Ya lewat kiri tuh kayaknya. Belok. Iya. Dan robos. Siapa tahu kita ketemu. Ada lubang. Ini kebun buah. Tapi setelannya seperti hutan belantara, teman-teman. Ya. Nah, ini dia kondisi jalannya. Ini banyak tanaman rotan ya. Banyak durinya kalau rotan ini. Kenapa kita harus hati-hati takut terkena durinya. Sudah lama kita tidak masuk ke sini. Oke. Mantul. Nah ini dia teman-teman, bahayanya kalau kita ke hutan. Harus hati-hati, selalu perhatikan sekitar, karena hal-hal yang terlihat unik seperti ini bisa jadi ini akan jadi berbahaya untuk diri kita. Nah contohnya seperti ini, hewan ini terlihat sangat unik dan menarik, tapi ini bisa mengandung racun yang bisa membuat badan kita gatal luar biasa teman-teman. Nah itu dia. Kita lanjut lagi. Di dalam hutan kita harus ekstra berhati-hati dan usahakan menggunakan sepatu boot teman-teman. Yang kita takutkan adalah takutnya kita menginjak ranjau darat. Biasanya berupa ular viper teman-teman. Nah, ini di bawah seperti ini. Biasanya warna coklat itu dia diam di semak-semak seperti ini. Bisa tersamarkan warnanya. Sama dengan tanah. Hanya banyak kejadian orang tergigit oleh ular viper karena tidak menggunakan peralatan yang tepat. Nih, sebelah sini, sebelah kiri. Sudah ada 2 gin barangnya. Kayak buah kenari. Banyak sawit di sini. Nyelin lantaran rawi. Oh iya. Sudah lama kita nggak ada kesini teman-teman.
Ada. Mantap. Ya di sini sudah nggak ada. Apa yang Oh bisa ya. Oh iya itu dia teman-teman. Ini paling manis tuh seperti ini. Di mana yang dua satu pohon kemarin? Di sini gak satunya? Kubur bisa. Oh iya. Oh iya. Oh besarnya asalnya. Main nanti tumis tuh kolam nanti. Gendut besar dapat satu rebung manis ngebusut kita. Sekarang kita lagi cari lagi, semoga ada. Nah, wow, sana teman-teman. Nah itu, hati-hati takut jatuh. Rumahnya Ru. Amaya sarwa ya untuk besar. Mantap. Tidak hanya panen buah, kita juga panen sayur hutan, teman-teman. Inilah kehidupan kita suku Dayak Manyar. Sebagian besar kita cari makanan ke hutan, tidak hanya bergantung sama pasar ya. Kalau ke pasar kita ya paling beli bumbu-bumbuannya lah, kayak gula garam, micin. Untuk bahan-bahan seperti ini kita usahakan cari ke hutan. Yang penting hutannya dijaga supaya hutannya bisa menyediakan apa yang bisa kita petik. Iya ini malu. Sehingga awak kita. Tentu saja kita kupas rebung manisnya di hutan langsung, agar sampai rumah nanti kita tinggal mencucinya. Oh mantap. Benar-benar hutan belantara pemandangannya.
Masih ada bulu-bulu halusnya di situ. Nah, dilihat teman-teman, kalau kalian tersesat di hutan Kalimantan dengan pengetahuan yang tepat, kalian tidak akan kelaparan karena alam sudah menyediakan apa yang bisa kita konsumsi. Yang penting kita tahu cara mengolahnya dan kita tahu jenis-jenis yang bisa dimakan. Memang banyak yang bisa membuat kita keracunan, tapi dengan pengetahuan yang cukup kita bisa survive, bisa bertahan di hutan. Contohnya seperti ini, kalau kita tahu jenis bumbunya yang bisa dimakan, kita dapat makanan yang layak dikonsumsi. Kita bawa bekal juga dari rumah, takut kelaparan di hutan. Jadi lewat kanan kah? Sini aja, yang enak jalannya. Oke, lanjutkan lagi perjalanan kita. Siapa tahu kita menemukan makanan hutan lagi yang bisa kita bawa pulang, teman-teman. Ya, di situ. Jungle fruit, wild fruit. Masuk ke dalam hutan belantara kita harus sangat berhati-hati. Harus menggunakan setidaknya peralatan yang safety, teman-teman, biar aman, terhindar dari hewan-hewan hutan yang bisa membahayakan diri kita. Iya, itu di depan. This is a Borneo forest, and we find a Borneo wild fruit and Borneo wild fruit. Yalah kero Tuhan nih. Lebatnya hutan Borneo. Tua zaman dulu memang terbiasa menanam buah-buahan dan juga pohon karet, teman-teman. Makanya sebagian besar di sini pohon karetnya berdampingan langsung dengan pohon buah-buahan. Jadi ini adalah kebun karet sekaligus kebun buah. Ada juga yang alami hidupnya, yang hidup secara alami, tumbuhan kita. Sebagian besar tanam ya. Nah, ini nggak ada di sini, sudah dicari lah. Buru ikannya. Atau tanam keriwe.
Lumayan lah penjelajahan hari ini. Kita dapat buah cempedak yang udah matang di pohon, buah pepaken juga yang sebagian udah matang di pohon. Kita ambil secukupnya yang jatuh, dan kita juga dapat rebung paring manis, yang dimana itu adalah salah satu jenis sayur yang sangat enak dari hutan ini. Nah, ini dia teman-teman, masih banyak sekali buah pepaken yang di atas ini, jenis pepaken yang besar ya. Nah, ini dagingnya kemarin ada yang jatuh, yang matang. Dagingnya sangat tebal dan bagus teman-teman. Bijinya ya agak kecil lah, lebih tebal dagingnya. Ada ini adalah hasil panen kita. Sekarang kita persiapkan untuk dibawa pulang. Hai. Dan ini dia hasil panen kita hari ini. Ada cempedak, ada pepaken, dan juga rebung paring manis teman-teman. Nah, ini yang kita bawa pulang dan kita bawa ke kampung. Sosis. Perjalanan hari ini mengajarkan kami bahwa alam selalu memberi, asal kita tahu cara menghargainya. Buah hutan, rebung, dan hasil alam lainnya bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan warisan untuk generasi berikutnya. Terima kasih sudah menemani petualangan kami di hutan pedalaman Kalimantan. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, jangan lupa dukung channel Adab Dayak Maanyan dengan subscribe dan berbagi video ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.